Ada banyak orang yang pengen menjadi orang kaya. Pasti banyak orang yang kepengen jadi kaya. Ya, tentu entah dari berbagai macam alasannya. Dan menurut gue itu sih oke-oke aja. Tapi ada hal yang menurut gue hal yang sangat tricky dan menurut gue hal ini harus dihindari. Buat kamu yang sedang menonton video ini, selamat, kita akan belajar di jalan yang tepat dan akan bersama-sama belajar dengan baik dan tepat. So, mari kita bahas. Hai, kenalin, gue Mururian. Di video kali ini kita akan bahas 3 hal penyebab seseorang tidak menjadi seorang yang kaya sejati. Dan menurut gue hal ini harus dihindari. Tapi sebelum kita bahas, gue mau minta sama lo, jangan lupa untuk mensubscribe agar kita bisa bertumbuh bareng-bareng di channel ini dan lo mendapatkan video menarik lainnya. Thank you. Oke, mari kita bahas. Hal yang pertama adalah hutang. Kenapa gue mengatakan hutang? Karena hutang adalah penjara pertama, adalah penjara keuangan seseorang ketika hutang ini dia tidak menggunakan secara produktif. Ya, memang ada 2 kategori hutang. Ada hutang yang produktif, ada hutang yang tidak produktif. Nah, di sini gue mengkategorikan hutang yang dia gunakan sebagai hutang yang tidak produktif. Apa itu hutang yang tidak produktif? Hutang yang digunakan secara tidak pada tempatnya. Contohnya, dia menggunakan hutang ini sebagai keinginannya. Misalnya, untuk membeli, ya katakanlah sebagai alat skincare contohnya. Atau dia membeli iPhone. Tanpa dia tahu untuk apa iPhone ini, untuk apa skincare ini, untuk jangka panjang, atau apakah ini hanya sekedar dia mau hanya untuk gaya-gayaan saja. Dan hal ini menjadi tidak produktif. Selain itu, bisa menjadi pencegah dia untuk berinvestasi. Dan sehingga keuangannya tidak menjadi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, judul. Permainan-permainan yang menawarkan untuk menjadi seorang yang instan kaya. Menjadi seorang yang kaya instan. Dan menurut gue ini memang sangat gila sih. Kita menaruhkan harapan gambling menjadi orang yang kaya di jalur tersebut. Dan ya, ini harus dihindari. Tapi pada hari ini, gue melihat ada begitu banyak orang-orang, sampai dari anak kecil pun, melakukan yang namanya judul. Bermain hal ini. Entah kenapa, entah dari pengaruh orang tuanya, lingkungannya, atau karena tersabotase dari iklan-iklan. Dan menurut gue ini perlu untuk dihindari. Dan ya, bukan kamu akan menjadi kaya, tapi ini menjadi malapetaka. Kenapa? Berapa banyak orang yang telah menjadi korban dari kejahatan kecanduan ini. Kecanduan bermain dari judi online. Atau kecanduan dari permainan-permainan yang sehingga menawarkan menjadi kaya instan.
Dan menurut gue ini sangat-sangat fatal. Ini bukan saja menimpa diri kamu, tapi akan menimpa orang lain, keluarga, dan masa depan diri kamu, masa depan keluarga kamu. Yang ketiga, yaitu ketidaktahuan literasi keuangan. Banyak orang yang tahu soal literasi keuangan. Ya, baru namanya saja literasi keuangan. Mereka udah tahu. Tapi berapa banyak orang yang hari ini hanya sekedar tahu saja dan tidak mengaplikasikan hasil pembelajaran dari literasi keuangan. Ya, tidak dapat dipungkiri kalau hanya sekedar tahu saja menjadi salah satu pembelajaran yang baik. Karena pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang diaplikasikan, bukan hanya sekedar tahu saja. Kalau hanya sekedar tahu saja, ya apa yang dia pelajari tentunya tidak akan bisa berkembang dan tidak akan menjadi hasil atau menjadi buah pembelajaran yang baik. So, maka pentingnya untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran. Dari hasil literasi keuangan tersebut, kita akan mengetahui seni dari pengelolaan keuangan yang baik, seni dalam berinvestasi yang baik. Dan semoga hal demikian bisa teman-teman aplikasikan dengan baik. So, sebenarnya menjadi orang yang kaya itu sebenarnya mudah. Cuman kitanya sajalah yang kebanyakan tidak mau melewati yang namanya proses membangun yang namanya fondasi keuangan yang sehat. Sehingga bukannya kita membangun fondasi keuangan yang sehat, malahan kita telah menghancurkan fondasi keuangan kita secara perlahan-lahan. Mulai dari cudol, mulai dari hutang, dan sebagainya. So, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Thank you. Goodbye.